Pada reportase Inspirasi Lokal kali ini, kita akan bertemu dengan salah satu tokoh dari seni tani. Yuk, kita ketemu kakaknya. Halo Kak. Hai. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Baik, Alhamdulillah. Aku Fania. Aku di sini sebagai director dari Seni Tani, dan di sini juga ada. Aku Galih. Aku juga dari Seni Tani. Aku di bagian Research and Development. Apa yang melatar belakangi kakak mendirikan seni tani ini? Oke, jadi sebenarnya Seni Tani itu kita sebut apa ya? Urban Farming Social Enterprise gitu, karena Seni Tani itu berfokusnya di area urban. Dan kenapa sih kita nggak bentuk Seni Tani gitu, terutama di perkotaan gitu kan. Jadi yang melatar belakangi Seni Tani adalah aku sama Galih tuh memang tinggalnya di sini, di Arca Manik, tepatnya di Kelurahan Sukamiskin. Kita sebetulnya punya kegelisahan di awal, di daerah sekitar kita tuh banyak banget lahan tidur yang terbengkalai, banyak ditumbuhi rumputan, banyak sampah, dan kita mikir kenapa sih lahan ini, yang tidur ini gitu ya, yang terbengkalai ini nggak kita manfaatkan aja gitu, manfaatkan menjadi sesuatu hal yang produktif sehingga kita bisa menciptakan akses pangan sendiri yang dekat gitu dengan kita. Terus juga kita lihat di sini banyak pemuda usia produktif itu yang susah dapat pekerjaan. Nah, dari berbagai masalah kita coba connecting the dots gitu akhirnya gitu kan. Di sini ada lahannya juga ada masalahnya gitu, masalah tadi rumput, sampah, terus jadi beban anggaran juga buat RT RW setempat. Terus ada tadi isu akses pangan gitu yang kita 99% dari luar, dan di sisi lain ada pemuda yang sebenarnya butuh pekerjaan. Akhirnya kita mikir, kita coba cari solusinya gimana gitu. Akhirnya ketemulah solusinya, itu manfaatin lahan terbengkalai untuk tanaman pangan, untuk kebun pangan. Selain bisa mengubah yang tadinya ini cost center jadi profit center, di mana kita juga bisa sekaligus buka lapangan pekerjaan buat pemuda yang susah kerja ini. Kalau Seni Tani itu punya 3 cabang program, kami sebut Tani Bestari, Tani Berdaya, sama Daur Tani. Jadi kalau misalkan Tani Bestari itu concernnya di edukasi. Edukasi itu dalam artian kita sekarang menerapkan pertanian regeneratif gitu. Jadi kita mencoba untuk sharing sih, bukan edukasi orang ya, sharing gimana sih caranya supaya kita bisa berdaya dengan resource yang ada di sekitar kita. Untuk tani berdaya, jadi kita mengharapkan ada profit gitu di sini. Produk kita tuh berupa sayur mayur. Distribusinya apa? Kita sebut CSA, Community Supported Agriculture, di mana kita mengumpulkan teman-teman atau warga sekitar untuk mau mendukung keberlanjutan program kita dengan cara mereka berlangganan sayur tiap bulannya gitu. Kemudian untuk Daur Tani, kita juga concern sama sampah. Jadi yang kita olah sekarang tuh baru sampah halaman dan sampah dapur yang non olahan. Karena sampah halaman ini sebetulnya jadi masalah juga, tidak diterima di TPA. Tadi akibat pemerintah sekarang belum bisa untuk mengolah itu dari DLHK, akhirnya ya kita coba cari solusinya gitu. Kalau misalnya ada sampah, daripada dibakar atau dibuang sungai atau dibawa entah kemana, bawa aja ke kebun Seni Tani. Insya Allah kita olah jadi kompos. Komposnya kita pakai buat tanam, tanamannya subur gitu. Harapannya buat seni tani ke depannya gimana? Harapannya sih Seni Tani yang pertama, gerakan CSA kita semakin banyak didengar oleh masyarakat sebenarnya, dan juga bisa jadi gerakan alternatif dari sistem pangan yang ada sekarang. Nah, dengan ada CSA ini kita mengkoneksi langsung antara petani dengan konsumennya. Harapannya ada transparansi, ada komunikasi, dan ada kesepakatan yang win-win antara kedua belah pihak. Kalau dari sudut pandang konsumen, aku harapannya semoga konsumen tuh semakin aware aja sama apa yang mereka makan gitu, terutama dari mana mereka dapetin makanan itu, siapa yang nanam makanan itu, dan gimana mereka menanam atau menumbuhkan makanan itu. Terima kasih kakak sama-sama. udah jadi narasumber aku hari ini. Makasih juga udah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat buat semuanya.